Bisa-bisanya Kopdes Merah Putih ini nipu harga LPG ke Prabowo. Jadi ceritanya Pak Prabowo ini melakukan kunjungan untuk meresmikan 1000 Kopdes di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pada saat Pak Prabowo ini berkunjung ke salah satu Kopdes di Nganjuk, netizen langsung salfok karena harga satu gas melon ini cuma 16.000. Ya wajar sih kalau pada salvo, karena kalau lu tahu harga satu gas melon ini biasanya dibeli warga dengan harga 20.000 ke atas. Hal ini juga udah dikonfirmasi bro dari beberapa wawancara warga yang diposting salah satu portal berita. Nah, karena hal ini netizen jadi bertanya-tanya dong bro, real or fake nih? Bahkan parahnya beberapa netizen ada yang menuduh kalau Pak Prabowo ini dibohongi sama Kopdesnya. Ya sebenarnya ini masih wajar sih, karena kalau kita balik ke tahun lalu, si Lilil Balil pernah bilang kalau harganya 5.000 per 1 kilo. Ya walaupun habis itu langsung kena goreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, saya kasih tahu ya Pak, saya kebetulan punya pangkalan LPG 3 kg. Saya dapat dari agen dari mobil merah itu Pak, itu sudah harga 16.500. Kalau Kopdes jual 16.000, terus pangkalan kayak kami kayak gimana nasibnya? Nah itu yang harus dijawab. Makanya dari dulu saya selalu bilang, apakah Kopdes ini akan menjadi saingan untuk para retail, pangkalan-pangkalan kecil seperti kami, atau pedagang-pedagang kecil yang ada di rumah, di desa-desa? Nah, itu masalah yang harus dipecahkan, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopdes Merah Putih baru dibuka, tapi udah kena gorengan panas dari netizen cuy. Jadi kemarin, Pak Presiden Prabowo datang ke Jatim dan meresmikan Kopdes Merah Putih di sana. Nah, beliau masuklah ke gedung Kopdesnya. Tapi mata netizen yang jeli, itu malah fokus sama harga gas melon 3 kilonya. Yang jelas-jelas tertulis harganya Rp16.000. Ya intinya netizen itu mempertanyakan kebenaran harga gas melon itu karena netizen itu komen kalau mereka rata-rata belinya di angka 20 ribuan ke atas. Bahkan ada yang posting kalau di hadapan Pak Prabowo harga gas melon bisa langsung turun drastis. Wajar kalau dia ngira Indonesia baik-baik saja. Selain itu, netizen juga mengkritisi soal penataan barang di salah satu Kopdes yang dinilai aneh. Ada juga yang komen awalnya ngira kalau barang di Kopdes ini akan diisi sama produk desa, tapi malah ujung-ujungnya kayak toko kelontong. Hal ini juga diperparah karena muncul video truk Kopdes yang ngambil barang di gudang Indomarko, alias gudangnya Indomaret di Surabaya. Nah, tapi kalau menurut kalian bagaimana cuy? Kopdes setelah diresmikan langsung tutup lagi. Nonton bareng ya. Ini salah satu KDMP yang kemarin diresmikan di desa Plosowayu. Kemarin diresmikan Pak Presiden Prabowo, tapi sekarang tutup. Jadi Pak Prabowo, sampean itu nggak tahu lah, dibohongi atau gimana. Kemarin setelah diresmikan, semuanya sudah berjalan, bisa berjalan dan langsung beroperasi, tapi nyatanya tutup lagi. Ini kecamatan kota Plosowayu. Ini Kopdes yang kemarin, ingat gak? Yang pajang tabung gas yang 3 kilo itu yang Rp16.000. Kemarin kan banyak tuh kan yang komen, paling untuk gaya-gayaan doang ada presiden. Kemarin pajang 16.000, hari ini tutup. Aduh, aduh, hancur. Warganet ini bingung, mau coba beli gas 3 kilo? Karena kata presiden, harganya cuman 16.000. Baru juga diresmikan langsung oleh Prabowo Kopdes Merah Putih ini. Tapi langsung tutup. Peristiwa di KDK MP Desa Plosowayu, Kota Lamongan, Jawa Timur. Ini salah satu KDMP yang kemarin diresmikan di desa Plosowayu. Kemarin diresmikan Pak Presiden Prabowo, tapi sekarang tutup. Jadi Pak Prabowo, sampean itu nggak tahu lah, dibohongi atau gimana. Kemarin katanya setelah diresmikan, semuanya sudah berjalan, bisa berjalan dan langsung beroperasi, tapi nyatanya tutup lagi. Ini kecamatan kota Plosowayu. Nemu lagi video yang menurut saya ini lucu. Ini terkait Kopdes Merah Putih. Ini teman-teman harus cek ya. Gedung KDMP viral, Kopdes Merah Putih di Pati dibangun menghadap sawah karena mitos. Yang lebih sempit. Loh, ini jalannya ya. Dia membelakangi jalan. Nah, ini menurut warga sekitar sini memang ini budaya di sini ya. Waduh. Kalau bangun
rumah. Kalau udah budaya ya berat ya, benturan sama budaya. Nggak di ini, nggak boleh menghadap ke timur. Mm-mm. Paling timur mas, paling timur ya. Ya, nggak boleh menghadap ke timur. Gayanya seperti itu ya ini. Coba kita lihat di sana. Iya lagi. Depannya kebun itu, sawah itu. Hanya ini. Low profile sekali ya. Nggak mau kelihatan dari jalan. Hanya arah sini, tapi ini masih luas lah ini. Ini bisa untuk parkir-parkir, bisa untuk bisa untuk ini. Informasi dari warga seperti itu. Saya ketemu warga, Pak ini kok sini arahnya nggak ke jalan karena memang pamali, nggak ilok bahasanya. Oh gitu. Kalau diarahkan ke Ketan itu harinya ya, salah. Ya kalau benturan sama kepercayaan pamali atau nggak ilok ya berat ya. Tapi kalau menurut saya ini ya, ini apa nggak minta pertimbangan juga dari tokoh agama gitu, yang pikirannya lebih logis gitu kan. Jangan cuma karena mitos aja gitu loh. Kalau mitos aja ya menurut saya ini pertimbangannya hanya dari dukun gitu kan. Apalagi ini program pemerintah gitu. Dan menurut saya program Kopdes Merah Putih ini bagus, tujuannya juga mulia kan. Untuk pusat produksi distribusi, menyerap hasil pertanian, peternakan, perikanan, terus untuk menggerakkan ekonomi lokal, terus juga untuk kemudahan akses finansial. Tujuannya udah bagus itu loh. Harusnya dipikirkan tempatnya yang strategis. Terus kalau teman-teman search lagi, itu tempatnya banyak yang aneh-aneh ya. Ada yang di belakang makam, terus ada yang di seberang lapangan bola, di samping bendungan bener ya, yang terbengkalai juga. Ada yang di perbukitan, ada yang di pinggir sungai yang rawan longsor. Jadi ya gimana gitu, maksudnya konsepnya tuh harusnya kan cari tempat yang bagus gitu. Katanya mau menguatkan ekonomi desa, tapi barangnya dari gudang Indomaret. Video viral memperlihatkan truk koperasi desa mengambil stok dari gudang Indomarko, memicu pertanyaan publik soal kemandirian dan tujuan koperasi yang seharusnya memberdayakan UMKM lokal, bukan justru bergantung pada retail besar. Warganet pun ramai mempertanyakan arah program ini. Seorang mama ini mengungkapkan perasaan yang jujur dari hatinya. Soal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto begini katanya. Dan saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun. Dan sekarang saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromong-omong, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak gak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik ini. Sekian. Halo, Pak Prabowo. Sampeyan nih Pak, dihapusi tok sama anak buah sampeyan. Itu koperasi merah putih itu, aduh parah banget Pak. Saya dulu dapat tawaran, itu harga untuk pembangunan gedungnya itu hanya diberi patok 750 sampai 900 juta. Padahal dana yang disiapkan untuk itu 1,6. 1,6 itu pun masih sangat rendah Pak, karena sebenarnya kan anggarannya 3 miliar, yang 500 juta untuk modal usaha, 2,5 untuk bangunan dan sarpras. Masa dari 2,5 untuk bangunannya dan kelistrikannya, electrical engineering itu hanya 1,6, itu pun masih dipotong 950, nggak ada kontraktor yang mau Pak, apalagi sekarang jadi kontraktor pemerintah itu sangat-sangat berisiko. Yang kedua, ini ada ini di Surabaya ada beredar luas video bahwa truk BGN, ada tulisannya itu, maaf, bukan truk BGN, truk Koperasi Merah Putih, itu keluar dari Indomarko. Indomarko itu adalah PT yang memasok untuk Indomaret
Jadi belinya di Indomarko, Pak, kulaannya di Indomarko, lah untung dari mana dengan kulaan seperti itu? Katanya menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kenapa yang digerakkan justru ekonomi konglomerat? Ini kita lihat ini.